Sebelum video dimulai, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 10. Saya Jenis Fiani dengan NIM 205190018 berperan sebagai Ibu Visa atau pihak pemohon. Kenalkan, nama saya Arturo Riji Gunawan dengan NIM 205190019 berperan sebagai Badu Rianto sebagai pihak termohon. Perkenalkan, saya Melia dengan NIM 205190020 berperan sebagai Kirana, kuasa hukum termohon. Perkenalkan, nama saya Grace Priscilla Swanto dengan NIM 2051922 berperan sebagai Risa, kuasa hukum pemohon. Perkenalkan, saya Gabriela Geksabela Maeu dengan NIM 205190023 berperan sebagai mediator. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita kesempatan pada pagi hari ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Laura pada kesempatan kali ini sebagai mediator dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi DKI Jakarta yang telah dipilih oleh Bapak dan Ibu sekalian dalam proses mediasi pada kesempatan ini. Selanjutnya silakan Bapak dan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan kepada pihak pemohon untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Visa. Pada kesempatan kali ini, saya bersama Ibu Risa selaku kuasa hukum saya dan Ibu Risa yang akan membantu saya selama proses mediasi berlangsung. Baik, terima kasih Ibu Visa. Selanjutnya silakan kepada pihak termohon untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Badu selaku perwakilan dari PT Bangun Jaya yang adalah perusahaan jasa konstruksi milik saya. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan kuasa hukum saya, Ibu Kirana, akan membantu saya selama proses mediasi ini berlangsung. Baiklah kalau demikian. Dikarenakan Bapak dan Ibu bersedia untuk mengikuti proses mediasi ini, maka proses mediasi akan berlangsung dan saya akan mulai ya Bapak Ibu. Pertama-tama, ingin saya jelaskan bahwa mediasi yang Bapak Ibu tempuh saat ini tidak lain dan tidak bukan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak, baik Bapak ataupun Ibu sekalian yang pada kesempatan malam hari ini mau bermediasi atau berunding. Kemudian dalam hari ini saya hanya sekedar membantu sebagai mediator yang selaras pada pasal 14 ayat 7 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi. Adapun usaha sebagai mediator merupakan pihak netral yang membantu Bapak Ibu di dalam proses perundingan ini guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara yang memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian. Sebelumnya bisa dipahami ya Bapak dan Ibu? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik kalau begitu, akan saya lanjutkan. Di dalam pelaksanaan mediasi ini, kita juga mengenal adanya prinsip-prinsip mediasi, yaitu antara lain yang pertama netralitas, yaitu tidak memihak, kedua tidak memutus karena putusan yang diambil oleh para pihak atau Bapak Ibu sekalian. Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah kerahasiaan bahwa seluruh yang terjadi dalam proses mediasi ini adalah bersifat rahasia. Yang terakhir adalah kaukus jika diperlukan mediator. Dapat diperlakukan pertemuan terpisah dengan para pihak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan tata tertib mediasi atau perundingan pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, para pihak harus berbicara bergantian setelah saya selaku mediator mempersilahkan. Kemudian yang kedua, para pihak tidak boleh memotong pembicaraan. Kemudian yang ketiga, para pihak tidak boleh saling menyerang, baik melalui kata-kata ataupun fisik. Kemudian yang keempat, tidak boleh merokok. Yang kelima, tidak boleh menggunakan handphone. Dan yang keenam, tidak merekam isi pembicaraan. Baiklah Bapak Ibu, saya kira tata tertib tersebut bisa disepakati dan dimengerti. Bisa Bapak Ibu? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, sebelumnya saya ingin menginformasikan bahwa mediasi pada sesi hari ini memiliki agenda yang mendengar penjelasan dari kedua belah pihak dengan saya selaku mediator mendengarkan keterangan dari masing-masing pihak. Apakah dapat diterima Bapak dan Ibu? Bisa, Bu. Dari saya juga bisa, Bu. Baiklah, untuk selanjutnya bagaimana kita mulai mendengar keterangan dari pemohon terlebih dahulu. Termohon sudah menyetujui untuk bisa mendengarkan keterangan dari pemohon? Sudah, Bu. Silahkan.
Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah Ibu berikan. Saya ingin membangun rumah di Jalan Boulevard Arta Gading nomor 5, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, dengan luas 300 meter persegi. Dan kemudian menggunakan jasa dari PT Bangun Jaya, perusahaan milik Bapak Badu untuk mendesain dan membangunkan rumah saya dengan desain 2 lantai, 3 kamar tidur keluarga dan 1 kamar tidur pekerja rumah tangga, 1 dapur bersih, 1 dapur kotor, dan 5 kamar mandi. Bapak Badu bersedia untuk mendesain dan membangunkan rumah saya sesuai dengan konfigurasi seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya dengan nilai 2 miliar rupiah. Setelah Bapak Badu sudah membangun rumah saya sampai 2 lantai, saya mengalami kesulitan keuangan sehingga Bapak Badu tidak akan melakukan proses penyelesaian rumah tersebut. Karena berdasarkan perjanjian, Bapak Badu akan melakukan penyelesaian tersebut setelah saya melakukan pembayaran terakhir sebesar 500 juta rupiah. Kemudian saya menelpon Bapak Badu dan menjelaskan situasi saya. Saya menjelaskan kepada Bapak Badu bahwa saya bersedia menerima bangunan rumah tersebut dengan keadaan belum selesai. Namun, karena Bapak Badu tidak bersedia untuk menyelesaikan dan menyerahkan proyek rumah tersebut sebelum menerima pembayaran, maka pada tanggal 30 Januari 2020, saya menawarkan kepada Bapak Badu untuk menempuh proses mediasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan Bapak Badu bersedia untuk melakukan mediasi dan telah kami sepakati untuk melakukan mediasi pada hari ini, yakni tanggal 5 Februari 2020. Sebelumnya, saya mohon izin menjelaskan bahwa kesepakatan antara Ibu Visa dan PT Bangun Jaya sebelumnya dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis yang memuat mekanisme pembayaran yang akan dilakukan sebanyak 3 kali dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama, pada saat desain selesai dikerjakan dan pembangunan akan dimulai, maka Ibu Visa berkewajiban membayar sejumlah 1 miliar rupiah pada tanggal 1 Januari 2019. Kedua, pada saat pembangunan lantai pertama selesai dibangun, Ibu Visa berkewajiban membayar sejumlah 500 juta rupiah untuk mengerjakan lantai 2. Ketiga, pada saat pengerjaan hampir selesai atau finishing project, Ibu Visa berkewajiban menyelesaikan seluruh sisa pembayarannya, yaitu sejumlah 500 juta rupiah diperkirakan pada awal bulan. Diperkirakan pada tanggal 1 Desember 2019. Baik, terima kasih penjelasannya dari pihak pemohon. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pihak termohon untuk memberikan penjelasan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Ibu Laura. Bahwa benar, saya seorang arsitek yang juga mempunyai usaha jasa konstruksi, yakni PT Bangun Jaya. Kemudian Ibu Visa meminta saya untuk mendesain dan membangunkan rumahnya seluas 300 meter persegi, dengan desain 2 lantai, 3 kamar tidur keluarga, dan 1 kamar tidur pekerja rumah tangga, 1 dapur bersih, 1 dapur kotor, dan 5 kamar mandi. Perjanjian tertulis tentang mekanisme pembayaran yang telah dipaparkan oleh Ibu Risa adalah benar adanya, dan saya telah melakukan kewajiban saya dengan membuat rumah sesuai dengan spesifikasi yang disepakati hingga hampir selesai. Namun sebaliknya, Ibu Visa belum memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran untuk melunasi total nominal yang telah disepakati. Selanjutnya, saya izin menambahkan bahwa berdasarkan penjelasan Bapak Badu, Ibu Visa telah melakukan prestasi, di mana hal yang dilakukan oleh Ibu Visa bertentangan dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Dan apabila merujuk pada pasal 1338 KUH Perdata, setiap perjanjian berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Berdasarkan perjanjian mengenai mekanisme pembayaran, seharusnya Ibu Visa melakukan pembayaran sisa kewajibannya sebesar 500 juta rupiah, paling lambat pada tanggal 1 Desember 2019. Bapak Badu telah membangun 2 lantai rumah Ibu Visa, namun sampai pada tanggal 20 Januari 2020, Ibu Visa belum juga melunasi kewajibannya tersebut. Maka dari itu, Bapak Badu belum mau menyelesaikan penyelesaian dan perapian pembangunan rumah Ibu Visa. Berkaitan dengan hal ini, menurut pasal 1243 KUH Perdata, Ibu Visa sebagai pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dapat diminta pertanggungjawabannya untuk melakukan ganti kerugian. Namun kami hendak menyelesaikan permasalahan ini secara damai dan melakukan perundingan secara kekeluargaan dengan Ibu Visa untuk dapat menemukan titik temu yang menjembatani kepentingan kedua belah pihak. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari pihak pemohon dan termohon. Saya selaku mediator sudah memahami situasi yang terjadi antara kedua belah pihak.
untuk tahap selanjutnya dapat dilanjutkan dengan proses negosiasi antara para pihak. Sesuai dengan penjelasan yang telah disampaikan di awal bahwa agenda mediasi hari ini adalah untuk mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak. Maka dari selamat pagi Bapak dan Ibu, saya Laura sebagai mediator yang akan memimpin jalannya mediasi pada hari ini. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi untuk melakukan sesi kedua mediasi antara Ibu Visa sebagai pemohon dan Bapak Badu sebagai termohon. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan tata tertib mediasi atau perundingan pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, para pihak harus berbicara bergantian setelah saya selaku mediator mempersilahkan. Kemudian yang kedua, para pihak tidak boleh memotong pembicaraan. Kemudian yang ketiga, para pihak tidak boleh saling menyerang, baik melalui kata-kata ataupun fisik. Kemudian yang keempat, tidak boleh merokok. Yang kelima, tidak boleh menggunakan handphone. Dan yang keenam, tidak merekam isi pembicaraan. Baiklah, apakah Bapak Ibu? Saya kira tata tertib tersebut bisa disepakati dan dimengerti. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Saya persilahkan dari pihak pemohon untuk dapat menyampaikan terlebih dahulu isi dari proposal perdamaian dari pihak pemohon. Baik, terima kasih. Berikut saya akan membacakan proposal perdamaian pihak termohon. Jakarta, 10 Februari 2020. Kepada yang terhormat, Ibu Laura selaku mediator dalam penyelesaian sengketa wan prestasi. Dalam perkara wan prestasi nomor 1A BPSK DKI 2 tahun 2020. Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi DKI Jakarta, Bukit Gading Raya 1 nomor 2, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara. Perihal proposal perdamaian pemohon dengan hormat, merujuk kepada mediasi pada tanggal 5 Februari 2020, maka bersama ini saya Ibu Risa sebagai kuasa hukum pihak pemohon hendak menyampaikan proposal perdamaian dengan isi sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pihak pemohon hendak menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pihak pemohon dengan pihak termohon secara damai. Kedua, bahwa pihak pemohon hendak mengajukan cara menyelesaikan terkait sengketa wan prestasi antara pihak pemohon dan pihak termohon. Yang ketiga, bahwa cara penyelesaian yang hendak diajukan oleh pihak pemohon sebagaimana dimaksud dalam poin kedua adalah sebagai berikut. A. Pihak pemohon bersedia melakukan pembayaran kepada pihak termohon sebesar 5% dari nominal sisa kewajiban membayar yang belum dilunasi oleh pihak pemohon atau sebesar Rp25 juta kepada pihak termohon sebagai untuk ganti kerugian yang akan dialami pihak termohon apabila proyek pembangunan rumah pihak pemohon tidak terlaksana, sebagaimana yang tertera dalam perjanjian tertulis antara pihak pemohon dan pihak termohon tertanggal 28 November 2018. Namun, Bapak Badu tidak perlu melanjutkan proses penyelesaian rumah tersebut. B. Pihak termohon tidak perlu melanjutkan pembangunan rumah pihak pemohon. C. Pihak termohon menyerahkan kembali bangunan rumah pihak pemohon. Demikian proposal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenanannya kami ucapkan terima kasih. Hormat saya, Risa Reyani. Jakarta, 10 Februari 2020. Baik, terima kasih Ibu Risa selaku kuasa hukum dari pihak pemohon. Selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada pihak termohon untuk menyampaikan isi dari proposal perdamaian dari pihak termohon. Baik, saya akan membacakan proposal perdamaian pihak termohon. Jakarta, 10 Februari 2020. Kepada yang terhormat Ibu Laura, mediator dalam penyelesaian sengketa wan prestasi dalam perkara wan prestasi nomor 1 _A _BPSK DKI _2 _2020 di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi DKI Jakarta, Jalan Bukit Gading Raya 1 nomor 2, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara. Perihal proposal perdamaian termohon. Dengan hormat, merujuk kepada mediasi pada tanggal 5 Februari 2020, maka bersama ini saya Kirana sebagai kuasa hukum dari PT Bangun Jaya sebagai pihak termohon hendak menyampaikan proposal perdamaian dengan isi sebagai berikut. 1.
bahwa pihak termohon hendak menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pihak pemohon dengan pihak termohon secara damai. 2. Bahwa pihak termohon hendak mengajukan cara penyelesaian terkait sengketa wan prestasi antara pihak pemohon dan pihak termohon. 3. Bahwa cara penyelesaian yang hendak diajukan oleh pihak termohon sebagai dimaksud dalam poin kedua adalah sebagai berikut. A. Pihak pemohon terlebih dahulu melakukan pembayaran kepada pihak termohon setengah dari nominal yang seharusnya sebagaimana tertera dalam perjanjian tertulis antara pihak pemohon dan pihak termohon tertanggal 28 November 2018, yaitu 250 juta rupiah. Setelah pihak pemohon melakukan pembayaran sebagaimana yang telah dimuat dalam poin A, pihak termohon berkewajiban menyelesaikan pembangunan rumah pihak pemohon hingga tuntas. C. Setelah pihak termohon menyelesaikan kewajibannya sebagaimana yang telah dimuat dalam poin B, pihak pemohon berkewajiban melakukan pelunasan pembayaran yang setengah lagi, yaitu sejumlah 250 juta rupiah kepada pihak termohon paling lambat 2 bulan terhitung sejak tanggal penyerahan rumah dari pihak termohon kepada pihak pemohon. Demikian proposal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenaannya, kami ucapkan terima kasih. Hormat saya, Kirana Lestari, Jakarta, 10 Februari 2020. Baik, terima kasih Ibu Kirana selaku kuasa hukum dari pihak termohon. Selanjutnya saya akan meminta tanggapan baik dari pihak pemohon maupun pihak termohon atas proposal perdamaian yang telah disampaikan oleh masing-masing pihak. Mungkin bisa dimulai dari pihak pemohon terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu Laura selaku mediator. Setelah saya mendengar pembacaan isi proposal perdamaian dari pihak termohon, saya merasa keberatan atas solusi tersebut. Pada proposal tersebut dikatakan bahwa Bapak Badu menginginkan saya untuk melakukan pembayaran sebesar 250 juta rupiah terlebih dahulu. Namun dikarenakan kondisi keuangan saya yang sedang tidak stabil, maka saya tidak dapat membayar langsung sebesar 250 juta rupiah dan juga saya belum tentu bisa melunasi sisanya dalam waktu 2 bulan setelah pengerjaan rumah benar-benar selesai. Maka dari itu, saya tidak dapat menerima solusi tersebut. Baik, terima kasih Ibu Visa atas tanggapannya. Sekarang saya memberi kesempatan kepada pihak termohon untuk menanggapi solusi yang disampaikan pada proposal perdamaian dari pihak pemohon. Terima kasih Ibu Laura atas kesempatannya. Setelah saya mendengar pembacaan isi proposal perdamaian dari pihak pemohon, saya juga merasa keberatan Bu atas solusi tersebut. Pada proposal tersebut dikatakan bahwa Ibu Visa akan membayar 5% dari kewajibannya atau sebesar 25 juta rupiah sebagai bentuk ganti kerugian karena keterlambatan pembayaran. Namun kami dari PT Bangun Jaya tidak perlu melanjutkan penyelesaian pada pembangunan rumah dari Ibu Visa. Saya menolak solusi tersebut karena menurut kami nominal yang diberikan oleh Ibu Visa tidak sebanding Bu dengan pengeluaran yang telah kami keluarkan. Kami PT Bangun Jaya telah menggunakan bahan-bahan bangunan dan juga telah membayar pekerja-pekerja dari perusahaan kami untuk melakukan pembangunan rumah Ibu Visa, yang apabila ditotal, maka nominalnya berkisar di atas 50 juta rupiah. Baik, karena dari kedua belah pihak tidak dapat menerima solusi yang telah dibacakan, maka dari itu, apakah masing-masing pihak memiliki solusi alternatif? Mungkin dapat dimulai dari pihak pemohon terlebih dahulu. Terima kasih Bu Laura atas kesempatannya. Saya memiliki solusi alternatif apabila pihak termohon tidak dapat menerima solusi yang kami tuliskan dalam proposal perdamaian. Solusi alternatif yang dapat saya berikan adalah saya akan membayar terlebih dahulu 50 juta rupiah, kemudian Bapak Badu melakukan proses penyelesaian pembangunan rumah. Untuk pelunasan sisanya, saya akan membayar secara bertahap apabila kondisi keuangan saya sudah membaik. Namun, saya masih belum bisa memastikan untuk tanggal pelunasan tersebut. Baik, bagaimanakah dari pihak termohon dapat menerima solusi alternatif dari pihak pemohon? Mohon maaf Bu, saya tidak bisa menerima solusi alternatif yang diajukan oleh Ibu Visa. Karena kalau Ibu Visa tidak dapat memastikan tanggal berapa akan melakukan pelunasan, maka kami dari PT Bangun Jaya juga akan kesulitan Bu untuk membuat rencana pendanaan untuk penyelesaian pembangunan rumah Ibu Visa. Baik, apabila pihak termohon tidak bisa menerima solusi alternatif tersebut, apakah pihak termohon memiliki solusi alternatif yang dapat diberikan?
Kami dari pihak termohon memiliki solusi alternatif lain, yaitu bagaimana kalau Ibu Visa membayar terlebih dahulu sejumlah 150 juta rupiah di awal, kemudian Ibu Visa memberikan asetnya sebagai jaminan pelunasan biaya pembangunan. Sebelumnya berkaitan dengan solusi ini, boleh saya bertanya apakah dari pihak pemohon memiliki aset yang dapat dijadikan jaminan? Baik, terima kasih Bapak Badu atas solusi alternatifnya. Bagaimana pihak pemohon, apakah bersedia membayar terlebih dahulu 150 juta rupiah di awal, kemudian apakah dari pihak termohon memiliki aset yang dapat dijadikan jaminan pelunasan biaya pembangunan? Untuk pihak pemohon, dipersilakan. Baik, saya memiliki 1 unit mobil Toyota Fortuner, namun saya tidak bisa menjadikan mobil tersebut sebagai jaminan pelunasan biaya pembangunan. Dikarenakan apabila saya menjadikan mobil tersebut sebagai jaminan pelunasan biaya pembangunan, maka saya akan mengalami kesulitan dalam transportasi. Di luar alasan tersebut, saya juga tidak sanggup apabila harus langsung membayar sebesar 150 juta rupiah. Baik, terima kasih Ibu Visa atas penjelasannya. Apakah mungkin dari pihak pemohon memiliki solusi lain? Saya memiliki solusi lain, namun ini adalah solusi terakhir yang dapat saya tawarkan. Bagaimana bila saya membayar sejumlah 15% dari sisa kewajiban saya kepada Bapak Badu, yakni sebesar 75 juta rupiah, sebagai ganti kerugian atas keterlambatan pembayaran. Namun Bapak Badu tidak perlu melanjutkan proses pembangunan rumah saya, karena apabila tetap menempuh solusi untuk tetap menyelesaikan pembangunan rumah, saya belum bisa menentukan kapan dapat melakukan pelunasan nominal secara penuh dikarenakan kondisi keuangan saya yang belum stabil. Baik, terima kasih atas solusinya Ibu Visa. Bagaimana pihak termohon, apakah solusi ini dapat diterima mempertimbangkan kondisi keuangan Ibu Visa yang memang sedang kurang baik? Setelah saya pertimbangkan, Bu, berdasarkan nominal yang diberikan dan juga kondisi keuangan Ibu Visa, saya akan menerima solusi ini dengan syarat pembayaran akan dilakukan maksimal 2 bulan dari sekarang, tepatnya pada tanggal 10 April 2020. Baik, apakah dari pihak pemohon dapat menyanggupi pembayaran dengan batas waktu yang diberikan oleh termohon? Baik, saya bisa menyanggupi pembayaran sebesar 75 juta rupiah dengan batas waktu tanggal 10 April 2020. Baik, untuk memastikan kembali kesepakatannya yaitu sebagai berikut. Ibu Visa membayar 15% dari sisa kewajibannya kepada Bapak Badu atau sebesar 75 juta rupiah sebagai ganti rugi atas keterlambatan pembayaran paling lambat pada tanggal 10 April 2020. Namun, Bapak Badu tidak perlu melanjutkan proses pembangunan rumah Ibu Visa. Sebelum konsensus ini dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, apakah ada yang hendak dikoreksi terlebih dahulu? Dari saya tidak ada, Bu. Dari saya juga tidak ada, Bu. Baik, terima kasih atas kerjasamanya selama proses mediasi berlangsung, Bapak dan Ibu sekalian. Setelah ini saya persilakan waktu dan tempat untuk dibuatkan bentuk kesepakatan perdamaiannya. Terima kasih.